Di sini saya akan menjelaskan alur pengerjaannya. Baik, yang pertama itu memahami tugas dari dosen. Kita itu pertama membaca soalnya dan menganalisis kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua itu pembagian tugas kelompok. Karena di kelompok ada 3 anggota, maka pembagiannya seperti ini. Untuk Zidan itu observasi output pada OS simulator. Kemudian Agung menjelaskan alur pengerjaan. Kemudian Dava itu membuat kode program. Baik, yang ketiga itu mempelajari CPU OS simulator. Nah, kita menginstal dan mempelajari sintaks STL-nya. Oke ya. Kemudian yang keempat itu tulis kode program STL atau program 2 thread-nya. Nah, codingannya itu seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah berhasil atau compile-nya berhasil, ya, kemudian jalankan di OS simulator. Jika tidak, maka perbaiki programnya. Kemudian jika berhasilnya itu di load, kemudian create proses dan start. Nah, kemudian kalau sudah, kita amati dan mengambil screenshot views-nya, yaitu mengambil proses list, stats, log, dan lain-lain. Kita buat laporan. Nah, laporannya itu berisi flowchart dan analisis. Nah, kemudian kita presentasikan di depan kelas. Nah, kita itu menjelaskan proses simulatornya. Kemudian selesai. Jadi saya akan menjelaskan tentang codingan thread atau program swap 2 thread. Oke, yang pertama ada 3 variabel ya. Yang pertama ada variabel A, B, dan temp. Temp ini digunakan untuk variabel sementara untuk membantu proses swap. Lalu ini ada thread 1. Thread 1 ini menyimpan nilai A ke temp. Lalu kedua ada thread kedua, yaitu memanggil thread 1 dan nilai A tukar sama dengan nilai B, lalu B ditukar ke temp. Yang keempat, di sini ada A20, B sama 20 ini program mengisi nilai awal ya, ini. Lalu ada ini thread 2 dijalankan. Thread 2 akan memanggil thread 1 dan ini akan menunggu semua proses selesai. Lalu ini adalah output. Setelah thread 2 selesai, A dan B sudah ditukar. Jadi kesimpulannya, program ini menukar nilai A dan B, lalu menggunakan variabel temp, dan dibagi ke dalam 2 thread. Nanti hasilnya akan terbalik ya, yang awalnya A sama dengan 10, B sama 20, nanti A-nya dibalik jadi A sama dengan 20, B sama dengan 10. Demikian, terima kasih dari penjelasan saya. Oke, langsung saja di sini kami akan mensimulasikan program dengan OS simulator. Di sini menggunakan aplikasi CPU OS simulator. Ini adalah tampilan awalnya. Langkahnya yaitu kita masuk ke bagian compiler, lalu kita akan paste programnya, lalu kita compile terlebih dahulu. Oke, muncul seperti ini, tandanya compile telah selesai. Lalu kita akan load in memory. Sudah berhasil. Kita coba masuk ke menu VirtualOS. Nah, di jendela OS Control ini kita menentukan
bagaimana sistem operasi mengelola thread ini, kami memilih algoritma perjadwalan tertentu agar bisa mengamati bagaimana CPU berpindah tugas antara thread 1 dan thread 2. Terus di sini ada menu kecepatan, bisa kita tinggikan atau bisa kita rendahkan. Di sini ada menu view, ada menu banyak view. Sebagai contoh di sini proses list. Di sini nanti kita akan melihat bahwa suatu proses utama dapat melahirkan beberapa thread yang berjalan secara paralel. Ini akan muncul ketika kita start nanti. Dan juga ada view process state, dapat mengamati perubahan status thread ya. Lalu CPU utilization, grafik yang akan menunjukkan seberapa aktif CPU akan bekerja. Lalu ada view memory. Di sini akan muncul tampilan memori dan view process stats. Bagian statistik kita bisa melihat ringkasan performa proses, termasuk total waktu yang dibutuhkan CPU untuk menyelesaikan instruksi. Baiklah, kita akan create new process terlebih dahulu. Lalu kita akan coba start. Di sini bisa kita view utilization-nya, process list-nya, process stage-nya, bisa lihat view memory. Nah, masih ada tulisan stop, ini berarti masih berjalan ya. Kita tunggu saja. Oke, ketika muncul start seperti ini lagi, maka tandanya proses telah selesai. Nah, langsung saja kita akan masuk ke input output. Ini dia. Nah, di sini adalah hasil akhirnya. Bisa dilihat di konsol. Nilai A yang tadi awalnya di sini 10 dan nilai B 20 berhasil diubah, di-swap ya, menjadi A sama dengan 20 dan B menjadi 10. Ini menunjukkan simulasi swap berhasil dilakukan oleh kolaborasi dua thread. Oke, sepertinya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mewakili teman kami, saya apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.